Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata orang Pontianak lemah semuanya. Ini antara dua, ngantuk atau lapar. Ya. Salamnya diulang boleh? Jawab yang kompak setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah kabulkan segala hajatnya. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah ijabah doanya. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah lunasi hutang-hutangnya. Kok tambah kencang? Di mana-mana kalau namanya bab hutang itu paling kencang namanya. Amin. Bu, ada hutang bu? Jujur. Subhanallah. Cicilan kerudung. Tadi nak duduk di depan, tiba-tiba duduk di belakang. Kenapa gua duduk di belakang? Tukang tagihnya datang, Pak Ustaz. Subhanallah, ya. Mudah-mudahan berkah kita duduk di siang hari ini Allah lunasi hutang kita semua. Amin ya Rabbal. Yang punya anak gadis ada di sini. Mudah-mudahan dengan barokah menjawab salam anak-anaknya segera menikah. Kalau bapaknya kawin lagi boleh? Hah? Tak boleh. Tadi soalnya ada request, Pak Ustaz coba tanyakan boleh tidak katanya. Ya, istri itu cukup satu, betul bu? Setuju? Istri cukup satu di Triputri, satu di Jeruju, satu di Siantar, ya satu pakai ujung-ujungnya. Ya subhanallah. Ya, mudah-mudahan di siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan barokah kepada kita. Amin ya Rabbal. Kalau tidak dikasih gurau ibu, tuh betul. Kalau ngantuk asalnya bukan dapat ilmu, apa dapatnya? Dapat liur satu gelas. Mending kalau air liur waret subhanallah, ya 1 kilonya jutaan. Air liur kita tidak ada yang mau beli. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ibtada bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang kami muliakan dan yang kami hormati sahibul hajat, tuan rumah Bapak Haji Syahril Mukhtar dan Ibu Haji Rabiat Syahril, serta Abang Haji Irwan Syahril dan beserta keluarga besar beliau, yang mudah-mudahan Allah senantiasa berikan barokah kepada beliau-beliau. Allah panjangkan umur beliau-beliau dan Subhanahu wa ta'ala senantiasa jaga beliau semuanya. Amin ya Rabbal. Juga yang kami muliakan dan yang kami hormati Ibu Ratu dari Kesultanan Kadriyah, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan juga kepada Ibu Hajah Tuminah selaku Ketua IPMI Provinsi Kalimantan Barat. Mudah-mudahan senantiasa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada jamaah pengajian Nurul Jannah yang diketuai oleh Ibu Hajah Rabiah, jamaah Majelis Taklim GMTB Al-Wahidah yang diketuai oleh Ibu Hajah Yusrita Hadran, kemudian jamaah Muslimat Nahdlatul Ulama yang diketuai oleh Bunda Husbatun Hasanah, dan seluruh yang hadir di siang hari ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada para hadirin wal hadirat sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat sehat. Nikmat sehat ini sangat mahal, istimewa, luar biasa. Kenapa? Karena dengan nikmat sehat tersebut kita bisa beraktivitas. Coba kita kalau diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit gigi misalnya, kita melihat kue, apa yang terjadi? Belum kita gigit kue, kita udah bayangkan sakit pasti kalau makan kue itu. Baru nengok kue kita udah ketakutan. Apalagi ketika kita makan kue tersebut sakit giginya makin tambah jadi. Itu baru sakit gigi yang dikasih oleh Allah. Maka bagaimana dengan penyakit-penyakit yang lainnya? Makanya ketika kita dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Karena nikmat yang paling istimewa adalah nikmat sehat. Dengan kesehatan kita bisa beribadah, kita bisa sholat berjamaah di masjid, kita bisa baca Al-Quran, kita bisa hadir majelis taklim di siang menjelang sore hari ini, kita bisa bekerja, kita bisa jalan kemanapun kita ingin, dan itu merupakan nikmat dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang manusia ini ketika dia sudah dikasih semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia lupakan satu. Apa yang dia lupakan? Yang dia lupakan adalah ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak kita ini mengucapkan terima kasih sama Allah? Ketika kita bangun daripada tidur kita ucapkan alhamdulillah. Pernah enggak kita seperti itu? Kalau belum pernah, maka mulai saat ini ketika kita membuka daripada mata kita, biasakan kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jaminan umur itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjamin kalau kita tidur pasti kita bangun, tidak ada. Makanya ketika kita tidur itu doanya apa? Doanya itu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Allah saya hidup dan dengan nama Allah saya wafat. Artinya apa? Ketika kita tidur, kita dianggap seperti orang yang sedang mati. Roh kita terpisah dengan jasad kita pada saat kita tidur. Sehingga ketika roh kita dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk membuka mata kita dan menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila roh itu tidak kembali, maka tandanya kita ditakdirkan wafat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa bangun tidur itu diawali dengan kata-kata alhamdulillah. Kita puji Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mewafatkan kami dan kepadanya kami kembali. Makanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit atau yang saat ini terbaring di rumah sakit. Gak enak keadaan mereka. Mereka ingin sehat, tetapi terkadang kita yang sudah sehat, kita yang diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memanfaatkan tersebut dengan baik.
untuk di siang hari ini kita memanfaatkan nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita gunakan untuk kita saling bersilaturahim di dalam acara halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Halal bihalal itu adalah silaturahim. Apa itu silaturahim? Silaturahim itu adalah menyambung tali persaudaraan. Silaturahim bukan hanya dikerjakan di bulan Syawal saja, tetapi silaturahim dikerjakan kapanpun, baik itu di bulan Syawal utamanya ataupun di luar daripada Syawal. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Orang kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya, dia bisa memuliakan daripada tamunya. Artinya apa? Inti daripada hadis ini adalah sambung daripada silaturahim. Maka di dalam hadis yang lain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, siapa yang rezekinya ingin dilancarkan sama Allah, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah, falyasir rahimah, hendak daripada tali silaturahim. Makanya silaturahim ini sangat luar biasa, istimewa. Kalau kita lihat orang yang sering silaturahim itu, insya Allah badannya sehat, insya Allah rezekinya gak pernah kurang, insya Allah hidupnya akan diberikan kemudahan demi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang kalau dia sudah senantiasa minta ampun kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya hadiah surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Makanya Bu, di sini yang pertama Allah ajak kita untuk bertaubat. Ya, taubat yang bagaimana? Taubat yang benar-benar taubat. Artinya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Terkadang kita dekat sama Allah, dekat. Kapan dekatnya sama Allah? Kalau ada perlu, ya, besok mau arisan, malam sholat tahajud. Ya Allah, semoga besok ketika yang diundi arisannya nama saya yang keluar, ya Allah. Akhirnya betul, kita ada keluar besok. Ngadu lagi sama Allah, ya Allah, ini doanya mungkin panjang, ya Allah, tolong ya Allah. Akhirnya apa? Tahajudnya karena arisan. Ya. Makanya kalau dekat sama Allah Subhanahu wa taala, jangan karena sesuatu, tapi dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita memang betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an enggak, Bu? Baca Al-Qur'an enggak? Kapan? Masa? Masya Allah, Al-Quran dalam rekamanku. Masya Allah. Ada yang baca Al-Quran kapan? Bulan puasa. Kalau tidak bulan puasa, pensiun Al-Quran. Ya, subhanallah. Ketika baca Al-Quran, Bu, pakai mushaf atau pakai HP? Wah, macam-macam jawabannya. Ada yang bilang pakai HP, Ustaz. Ada yang bilang pakai mushaf. Ada yang bilang pakai mushaf tapi HP-nya di samping.
Ya, udah gitu pakai datanya nggak dimatikan. Dia lagi baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Tentang bunyi WA-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Baca lagi Alif Lam Mim. Tentang. Lagi apa bu? Lagi baca Al-Quran nih. Ya. Akhirnya apa? Selfie dulu dia. Dibuat status sedang membaca Al-Quran. Ya. Udah gitu terus lagi sama dia. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Tentang bu, ini kebetulan nama ibu keluar nih di arisan. Shadaqallahul adzim. Pergi dia ditinggal Al-Quran tadi itu ya. Ada yang kayak gitu di sini? Ada? Ada, Masya Allah. Yang mana orangnya? Duduk di sebelah mana? Pakai kerudung warna apa? Yang namanya paling besar kali itu. Subhanallah. Jadi seperti itu, ya. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Al-Quran. Indah. Ketika kita sudah bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan rutinan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bimbing kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Di rumah misalnya, ini kan ibu-ibu semua nih, cara meluluhkan hati suami. Ada cara, ya. Dikasih tahu tanda ibu. Kasih tahu tanda nih. Bagaimana cara meluluhkan hati suami? Gampang. Wah, direkam langsung. Story WA hari ini by Ustadz Nizar, cara meluluhkan hati suami. Nanti videonya ini masuk ke YouTube nanti ibu. Nah, makanya ibu-ibu punya HP semua nih kan. Nanti ketika buka YouTube, buka Habib Nizar bin Yahya, itu tekan subscribe, jangan lupa bu ya. Masuk ke YouTube nih, subscribe, like, subscribe, komen dan share. Jadi sampai mana tadi? Cara meluluhkan hati suami. Bagaimana cara meluluhkan hati suami? Cara meluluhkan hati suami itu gampang. Yang pertama, dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan dirimu kepada Allah. Ketika dirimu sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggerakkan daripada hati hambanya untuk dekat kepada. Itu kunci yang pertama. Artinya bagaimana? Sambung bacaan Al-Quran. Jangan sampai putus baca Al-Quran. Sholatnya dijaga, kemudian zikirnya juga dijaga. Usahakan istiqamah dalam perbuatan-perbuatan yang baik seperti ini. Kita duduk dalam majelis taklim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara meluluhkan hati suami itu adalah dengan menjaga lisan. Ya. Kenapa? Suami itu nggak suka istri yang ngomongnya banyak. Ya. Ngomongnya kalau istri udah ngomong itu kan luar biasa, kayak di pasar sudah ngomongnya. Makanya suami itu paling suka istri yang nurut, istri yang ketika dikasih tahu dia mengikuti apa kata suami. Itu istri yang paling disayang oleh suami. Sampai ada cerita di sini, ada suami istri. Ini kebetulan istrinya sakit. Ketika istrinya sakit, sama suaminya dirawat. Sampai akhirnya istrinya meninggal. Nangis ini suaminya. Dibawa akhirnya istrinya pulang ke rumah. Kemudian setelah itu dimandikan, dikafankan dan disolatkan. Setelah selesai semuanya, kemudian dimasukkan ke dalam keranda, mau diangkat, dibawa ke kuburan. Tiba-tiba
Allah, istri aku meninggal. Ya, tidak lama dia bangun daripada duduk. Bangun daripada duduknya, tiba-tiba apa yang terjadi? Sang suami tadi dia melangkahi daripada jenazah, dilompatin jenazah istrinya tadi. Kaget ini Pak Ustadz. Pak, saya tahu Bapak lagi sedih, saya tahu Bapak lagi berduka, tapi hormati istri. Kalau tidak ada, tolong dihargai. Apa kata suaminya? Saya ini seperti ini justru karena saya sangat sayang terhadap istri saya. Loh, kok bisa? Apa sebabnya? Dulu saya tuh pernah izin ke istri saya nak kawin lagi. Apa kata istri saya? Boleh abang kawin lagi, tapi langkahi dulu mayatku. Ya, hati-hati saya nanti itu. Makanya nanti kalau bapaknya ngomong, jangan ngomong itu Bu, nanti tiba-tiba meninggal duluan, nanti ya. Jadi seperti itu, jaga lisan. Ya, jaga lisan kita. Jangan sampai lisan ini menjadikan itu bosan terhadap kita. Kemudian yang ketiga, cara meluluhkan hati suami itu cara meluluhkan hati suami itu adalah dengan memperbaiki penampilan. Ya. Di depan suami penampilannya harus cantik. Di depan suami penampilannya harus indah. Di depan suami penampilannya harus menarik. Di depan suami penampilannya harus wangi. Ini ketika cantik dan wangi apa? Kalau pergi kondangan. Kalau pergi kondangan, masya Allah, luar biasa, orangnya udah hilang, baunya wanginya masih ngambur. Tapi giliran untuk suami macam kuntilanak Bu. Ya, ada pakai kerudung, udah gitu, apa rambutnya itu diponi, ya, pakai bros, pakai daster, udah gitu dasternya sobek, seminggu tak ganti-ganti. Udah gitu ada baunya juga. Baunya bau apa? Bau minyak angin. Mereknya GPU, Valkyrie, Remason. Ketika dipeluk sama suaminya, ada koyoknya di sini. Pening banget suami, ya Allah, istri aku ini sakit terus. Akhirnya suaminya kawin. Makanya itulah cara meluluhkan daripada hati suami. Sebetulnya ya, seorang istri itu masuk surganya paling gampang. Ya, kata Rasulullah, idza kanatil mar'ah shalat khamsaha, apabila seorang istri itu sholat 5 waktu. Ini Nabi yang ngomong. Istri sholat 5 waktu. Wa shamat syahraha, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha, dan menjaga daripada harga dirinya. Wa ata'at zawjaha, dan taat kepada suaminya. Dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at, maka silakan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Gampang tak Bu? Gampang tak Bu? Ya, gampang. Cuma permasalahannya tinggal mau dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, makanya ketika kalau ibu lagi masak, Bu ya, kalau lagi masak, biar suaminya luluh bacakan Al-Quran atau bacakan sholawat. Lagi masak, sholatullah salamullah ala taha rasulillah, sholatullah salamullah
suami, suaminya makin sayang terhadap istri. Ketika dimakan sama anak-anaknya, maka anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang taat terhadap kedua orang tuanya. Ini sambil masak, kemana, tak tahulah hasilnya. Tempat janda, rumah janda yang mana? Ya, subhanallah. Jadi seperti itu, ya. Cara agar meluluhkan daripada hati suami dan agar istri bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa sih sebetulnya idola para wanita itu? Idola para wanita itu yang pertama adalah Sayyidah Khadijah. Siapa Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah itu adalah istrinya Rasulullah, istri yang paling disayang oleh Rasulullah. Bahkan Sayyidah Khadijah ini adalah istri yang paling taat kepada Nabi Muhammad. Sampai saking taatnya sama Rasulullah, pernah diceritakan malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah. Biasanya malaikat Jibril itu kalau datang kepada Rasulullah itu membawa wahyu. Tapi pada hari itu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, malaikat Jibril tidak bawa wahyu. Apa yang dilakukan sama malaikat Jibril? Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah mengucapkan salam, membawa salam. Akhirnya Rasulullah bertanya, siapa yang kirim salam wahai Jibril? Sesungguhnya Allah kirim salam wahai Muhammad kepada istrimu Khadijah. Subhanallah. Ya, mendapatkan salam khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya karena Sayyidah Khadijah sangat betul-betul taat terhadap Rasulullah. Bayangkan, Sayyidah Khadijah adalah seorang wanita pertama yang masuk Islam. Sayyidah Khadijah adalah sosok wanita yang membantu daripada dakwahnya Rasulullah. Sayyidah Khadijah adalah sosok wanita yang senantiasa membela Rasulullah ketika Rasulullah itu dicaci, dimaki dan dihina. Bahkan ketika pertama kali Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira, kemudian Rasulullah pulang dalam keadaan ketakutan dan dalam keadaan kedinginan, Sayyidah Khadijah yang menemankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itulah istri di dalam rumah tangga. Peranan seorang istri di dalam rumah tangga adalah pelengkap suami. Ya, ketika suami itu suka marah-marah di rumah, jangan kita balas dengan marah juga. Ketika suami kita suka ngeselin kita di rumah, jangan kita suka marah juga sama suami kita. Ketika suami kita menjadi api, jadilah kita sebagai airnya. Karena istri adalah penyeimbang daripada rumah tangga. Apabila seorang istri yang ada di dalam rumah tersebut baik, seorang istri yang ada di dalam rumah tersebut senantiasa taat kepada suaminya, maka rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apalagi ya, di momentum masih bulan Syawal seperti ini, ya, biasanya kalau waktu itu subhanallah, istrinya datang kepada suaminya langsung sungkem biasanya, bang maafkan adik bang ya, adik banyak salah sama abang. Iya dek, aku maafkan, tapi bang THR-nya double ya tahun ini ya, masih ada tapinya. Subhanallah, ya. Jadi carilah ridho suami, karena apabila seorang istri itu sudah mendapatkan daripada ridho seorang suami, maka istri tersebut akan senantiasa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cari ridhonya suami, Bu. Sebanyak apapun ibadah kita, kalau suami gak ridho dengan kita, ibadah kita gak ada apa-apanya. Ibadah kita hancur. Tetapi ketika kita sudah bisa mencari daripada ridho suami kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan
menjadikan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah halal bihalal tadi sudah kita bahas. Masalah tentang kehidupan rumah tangga sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas bersama, bagaimana caranya agar hidup kita ini menjadi hidup yang barokah. Bagaimana hidup kita ini agar menjadi kehidupan yang tenang, yang senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan bencana pada suatu kaum, tidak akan menjadikan hamba itu terkena musibah selama hamba itu melakukan dua hal. Apa dua hal tersebut? Yang pertama istiqamah membaca sholawat, dan yang kedua senantiasa beristighfar. Ya, sholawat dan istighfar. Ini jangan sampai ditinggal, ibu. Paling tidak setiap hari kita baca sholawat 100 kali, kita baca istighfar 100 kali. Banyaknya Ustaz, terlalu banyak 100. Kalau arisan berapa jam? Kalau murni berapa jam? Kalau nonton sinetron berapa lama? Kadang waktu sholat pun suami dah ingatkan, ayo dik, udah azan nih, kita ke surau, kita sholat. Bentar bang, ini episode terakhir bang. Nanti kalau kami tak nonton ini, apa kata ibu-ibu pengajian nanti? Biasanya sinetron ini dibahas di pengajian nanti kalau di sesi terakhir gitu. Ya. Jadi ya, jangan sampai kita tinggal. Ya, istighfar dan sholawat harus kita baca minimal setiap hari 100 kali. Fadilahnya apa? Dikatakan orang yang senantiasa membaca istighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesumpahan dari dirinya. Sumpah rasanya, susah hidupnya, gini-gini aja rasanya, ya. Gak ada barokah di dalam hidup. Bagaimana solusinya? Perbanyak membaca istighfar. Apa yang menjadikan kehidupan kita itu sumpah? Yang menjadikan kehidupan kita sumpah itu adalah dosa yang ada pada diri kita yang semakin hari semakin menumpuk. Karena dosa itu diibaratkan seperti karat. Besi kalau sudah berkarat, maka besi itu udah gak bisa dipakai lagi. Begitu juga dengan hati. Hati itu adalah sentral daripada anggota tubuh kita ini adalah hati. Maka ketika hati kita sudah berkarat, maka yang terjadi semua anggota tubuh kita tidak akan berfungsi. Maka menghilangkan karat hati atau menghilangkan dosa-dosa yang ada pada diri kita adalah dengan memperbanyak istighfar. Ya. Sampai diceritakan ada kurang lebih sekitar 50 tahun atau 100 tahun yang lalu di negeri Syam, Syria, ada seorang dokter hebat ahli tulang, namanya Dr. Hisham. Dr. Hisham ini adalah dokter yang paling hebat sejazirah Arab. Sampai beliau itu mendapatkan undangan untuk pertemuan dokter seluruh dunia yang ada di Amerika. Cerita, suatu ketika Dr. Hisham ketika berangkat menggunakan pesawat, tiba-tiba pesawat beliau itu rusak dan harus mendarat di salah satu bandara kecil yang ada di sebuah kota. Sampai di kota tersebut, Dr. Hisham akhirnya turun dan tanya sama teknik pesawat tersebut, ini kira-kira berapa lama betulkan pesawat ini sampai betul? Dijawab, kita juga nggak tahu karena alat di daerah ini sangat minim, harus didatangkan dari kota besar katanya. Mungkin bisa hari ini, mungkin bisa besok. Kata Dr. Hisham, kalau begitu saya tidak bisa ikut seminar. Akhirnya
Beliau jalan pakai mobil, beliau terus keluar dari bandara, dilihat satu persatu rumah-rumah yang ada di kota itu sampai akhirnya bensin mobil beliau itu habis. Ya, ketika bensin mobil beliau habis, tepat di salah satu rumah, kemudian beliau turun dari mobil, kemudian beliau ketok rumah tersebut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Beliau masuk ke rumah itu. Setelah beliau masuk ke rumah itu, dilihatnya ada seorang ibu yang sudah tua. Ya, ada seorang ibu yang sudah tua, mempersilahkan masuk. Kemudian ditanya, ada keperluan apa? Saya mau numpang istirahat, boleh? Silahkan. Dikasihlah jamuan seadanya di rumah tersebut. Singkat cerita, setelah sang ibu tadi itu memberikan jamuan kepada Dr. Hisham, Dr. Hisham melihat ibu tadi sedang duduk, di depannya ada seorang anak kecil lagi baring, lagi baring anak kecil itu. Akhirnya Dr. Hisham berdiri, kemudian bertanya kepada ibu tersebut, wahai ibu, siapa ini anak yang baring di depan ibu? Dijawab, ini adalah cucu saya. Kemana orang tuanya? Orang tuanya sudah meninggal. Kenapa dia kok tidak bangun? Apakah dia sakit? Iya, dia sakit. Sakit apa? Dia sakit tulang. Dan tidak ada yang bisa menyembuhkan. Seluruh dokter yang ada di tempat ini yang bisa menyembuhkan penyakit daripada cucu saya ini seorang pakar tulang namanya Dr. Hisham. Ini pun nggak tahu kalau yang diajak omong ini adalah Dr. Hisham. Kata ibu tersebut, bagaimana saya bisa kenapa Dr. Hisham sedangkan uang saja saya tidak punya. Akhir sambil nangis Dr. Hisham mengatakan, saya adalah Dr. Hisham. Akhirnya subhanallah sangat dibawa sama Dr. Hisham, kemudian diobati dan seanak kali akhirnya sembuh. Setelah ditelusuri ternyata apa amalan ibu itu? Amalan ibu tersebut adalah setiap hari beliau senantiasa membaca istighfar. Bukan ibu itu yang datang kepada Dr. Hisham, tapi Dr. Hisham dengan izin Allah yang datang kepada ibu tersebut. Ya. Makanya kalau kita punya hajat kita belum sampai, perbanyak membaca istighfar. Kemudian yang kedua, orang yang senantiasa membaca istighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan baginya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka. Ya. Dari jalan yang tidak dia duga. Dia mungkin kerja, tapi mungkin dari hal yang lain dia bisa mendapatkan. Dan kemudian yang menjadikan hati tenang dan depan barokah Allah. Dan yang menjadikan hati tenang adalah dengan senantiasa membaca sholawat. Ya. Kita baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tenang rasanya hati. Bahkan dikatakan orang yang membaca sholawat, satu sholawat dibalas 10 kebaikan. Satu sholawat derajat kita diangkat 10 derajat oleh Allah. Dan satu sholawat akan menggugurkan daripada 10 dosa kita. Tadi berapa banyak sholawat yang dibaca oleh ibu-ibu majelis taklim? Ya. Berapa sudah pahala yang kita dapatkan pada hari ini? Berapa derajat yang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita yang hadir di tempat ini? Jangankan orang yang baca sholawat, rumah yang dibacakan sholawat, maka rumah itu akan senantiasa didoakan oleh malaikat. Jangankan rumahnya, makanan yang dibacakan sholawat, maka makanan itu akan menjadi makanan yang barokah. Kita baca sholawat di majelis, kita balik ke rumah, ketemu suami, ketemu anak-anak kita, mereka beruntung melihat wajah kita. Kenapa? Karena ketika tadi kita berada di majelis, kita membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nikmat. Ya, orang yang senantiasa membaca sholawat, kehidupannya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 3 hal yang harus kita jaga di momentum halal bihalal di
bulan Syawal 1442 Hijriah ini, yang pertama silaturahim jangan sampai putus. Ya, silaturahim jangan sampai putus. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang baik adalah orang yang mereka pernah melakukan kesalahan, kemudian mereka bertaubat, mereka berubah, dan mereka menjadikan diri mereka lebih baik. Kemudian dengan momentum daripada halal bihalal di siang hari ini, kita buka pintu maaf kepada siapapun. Orang yang meminta maaf adalah orang yang mulia. Namun orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka orang itu adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buang segala dendam, buang segala amarah, buang segala emosi. Jangan sampai kita halal bihalal, namun di dalam diri kita masih menyimpan kedengkian, di dalam diri kita masih menyimpan kebencian terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melalui acara halal bihalal di siang menjelang sore hari ini, jadilah kita sebagai seorang istri yang senantiasa taat kepada suami, bisa mencari ridho suami, bisa menyenangkan hati suami. Dan yang ketiga, di momentum daripada halal bihalal ini, perbanyak sholawat dan istighfar. Insya Allah ketika kita bisa melaksanakan 3 hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan keberkahan di dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita akan dijadikan kehidupan yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal ya rabbi bil mustafa balil maqasidana wafir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balil maqasidana
istri kami ya Allah. Ampunkanlah dosa keluarga, teman dan sahabat kami ya Allah. Ya Allah, kami takut akan siksa-Mu ya Allah. Ya Allah, kami takut akan neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tidak ingin salah satu dari kami Kau masukkan ke dalam api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kami sadar kami sering jauh dari-Mu ya Allah. Ya Allah, kami sadar kami sering melalaikan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami dengar adzan tetapi kami tidak sholat. Ya Allah, kami melihat Al-Quran tapi kami tidak membaca Al-Quran. Ya Allah, kami tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi kami, tetapi kami tidak pernah bersolawat kepada beliau. Ya Allah, ampunkanlah segala kesalahan-kesalahan kami ini ya Allah. Jadikanlah kami pribadi yang baik ya Allah. Jadikanlah kami pribadi yang senantiasa dekat dengan-Mu ya Allah. Bukalah pintu hati kami ya Allah. Bukalah mata kami ya Allah. Bukalah telinga kami ya Allah. Sadarkanlah kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang baik ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang Engkau ridhai ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang barakah ya Allah. Ya mujibas sa'ilin ya Allah. Setiap kami yang duduk di tempat ini mempunyai hajat ya Allah. Setiap dari kami mempunyai permintaan ya Allah. Kekuatan kami ada batasnya ya Allah. Kemampuan kami ada batasnya ya Allah. Hanya Engkau yang bisa mengabulkan segala hajat kami ya Allah. Yang mustahil bagi kami sangat mungkin bagi diri-Mu ya Allah. Maka dengan barakah majlis halal bihalal di kediaman Bapak Haji Syahril Muhtar dan Ibu Haji Rabiah di siang hari ini ya Allah, kabulkanlah hajat kami semuanya ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau ridhai ya Allah. Kabulkanlah segala permintaan kami ya Allah. Tidaklah kami meninggalkan tempat ini melainkan hajat demi hajat, permintaan demi permintaan, doa demi doa yang kami panjatkan Engkau ijabah dan Engkau kabulkan ya Allah. Ya Allah ya Sattar, tutuplah segala kekurangan kami ya Allah. Tutuplah segala aib-aib kami ya Allah. Jadikanlah mata kami senantiasa memandang kebaikan kepada siapapun ya Allah. Jadikanlah mata kami senantiasa memandang kesempurnaan kepada hamba-Hamba-Mu ya Allah. Jangan Kau jadikan mata kami ini mata yang memandang aib orang, mata yang memandang kesusahan orang, mata yang memandang keburukan orang ya Allah. Ya Allah, sucikanlah mata kami ini ya Allah, sehingga mata kami senantiasa pernah membaca daripada Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jika ajal mendatangi kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Kami tidak tahu kapan ajal akan mendatangi kami ya Allah. Kami tidak tahu kapan Engkau akan mengambil nyawa kami ya Allah. Hanya satu pesan dari hamba-Mu yang hina ini ya Allah. Wafatkanlah kami semua yang duduk di dalam majelis ini dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan Engkau beratkan lisan kami ya Allah. Ketika ajal mendatangi kami, Engkau cabut nyawa kami perlahan dari kaki kami, maka pada saat itu kaki kami rasa sangat dingin ya Allah. Kulit kami menjadi pucat ya Allah. Wajah kami menjadi pucat ya Allah. Setiap nafas sudah sampai di kerongkongan ya Allah. Kami sangat takut apabila Engkau kunci lisan kami tidak bisa mengucapkan kalimat tersebut ya Allah. Maka sebagaimana di dunia ini lisan kami bisa terbuka menyebut nama-Mu ya Allah, ketika ajal mendatangi kami, mudahkanlah kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan jadikanlah akhir hayat kami husnul khatimah, dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang baik ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah surga sebagai tempat penantian kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati qadir ya Allah. Ya Allah, saksikanlah ikrar kami di sini
siang hari ini ya Allah. Air mata yang menetes di pipi kami ini adalah bukti bahwasanya